tes. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah komputer statistik, ya, kita akan membahas mengenai statistika dan penelitian. Apa itu statistik dan hubungannya dengan penelitian seperti apa? Nah, asal dari statistik ini, jadi kalau digambarkan, ya ada kehidupan, ya, di mana ya di dalam kehidupan ini adanya ketidakpastian, sehingga muncul permasalahan. Dari ketidakpastian ini muncul permasalahan, ya. Maka karena ada masalah atau ada permasalahan, ya, dicarilah solusi, ya, secara tegas dan ilmiah. Ya, ada kata-kata tegas dan ilmiah, mencari solusi tegas dan ilmiah. Nah, kenapa ada kata-kata tegas dan ilmiah? Karena nanti hasil dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita mencari solusi secara tegas dari permasalahan yang ada, ya, kemudian solusinya secara ilmiah juga, ya, sehingga hasilnya nanti dapat dipertanggungjawabkan. Nah, proses, ya, pengumpulan data, kemudian analisis data, perhitungan, ya akan menghasilkan solusi secara tegas dan ilmiah. Ya, prosesnya kita gunakan ilmu statistik. Ya, jadi ada masalah, ya, kita cari solusi, ya, secara tegas dan ilmiah. Solusinya kita dapat dari mana? Dari penerapan ilmu statistik berupa pengumpulan data. Oh, masalahnya apa saja? Ketidakpastiannya berasal dari mana? Kemudian dianalisis, ya. Oh, kira-kira langkah yang perlu dilakukan apa saja? Ya, selanjutnya dilakukan perhitungan. Ya, jika perlu, apakah nanti plus minusnya bagaimana? Sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pengertian statistik sendiri, statistik adalah sekumpulan angka. Jadi sekumpulan angka, ada beberapa angka. Angka tersebut menerangkan sesuatu. Jadi memiliki, ya, arti, ya, menerangkan sesuatu, baik angkanya masih acak atau sudah tersusun rapi dalam bentuk tabel. Ya, baik acak maupun sudah tersusun rapi dalam tabel. Kemudian ada yang mengartikan statistik adalah sekumpulan cara atau aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Jadi masih berkutat dengan angka. Kemudian ada pengertian lain, ya, statistik merupakan sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat dari data atau hasil pengamatan atau penelitian. Itulah statistik, teman-teman. Sekumpulan angka atau sekumpulan cara atau aturan. Ya. Nah, kemudian kalau ilmu statistik, ya, ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data. Ya, yaitu ada pengumpulan data, pengolahan data, penafsiran data, serta penarikan kesimpulan dari data-data yang berbentuk angka. Ya. Ya, contohnya seperti data penjualan bulan ini, ya, 3 bulan yang lalu, kira-kira ada dari angka-angka yang dicantumkan, ya, 3 bulan yang lalu, apakah
ada kenaikan per bulan atau penurunan per bulan. Selanjutnya ya apa? Nah, hubungan antara statistik dan penelitian. Ya, sebelum masuk ke hubungan statistik dan penelitian, ya kita harus tahu pengertian dari penelitian sendiri. Penelitian adalah suatu proses untuk mencapai atau secara sistematis yang didukung oleh data, ya mencapai apa? Mencapai jawaban terhadap suatu pertanyaan. Nih, penyelesaian terhadap permasalahan atau pemahaman dalam terhadap suatu fenomena. Suatu proses untuk mencapai jawaban terhadap suatu pertanyaan, itulah penelitian. Penyelesaian terhadap permasalahan, itulah penelitian. Pemahaman yang dalam terhadap suatu fenomena, itulah penelitian. Ya, menurut Lady tahun 97. Kemudian menurut Agusti Ferdinand, ya penelitian adalah sebuah proyek investigasi ilmiah. Ya, ada kata-kata ilmiah terhadap sebuah masalah yang dilakukan secara terorganisir, sistematik, berdasarkan data yang dapat dipercaya. Ya, kemudian bersifat kritikal dan objektif yang mempunyai tujuan untuk menemukan jawaban atau pemecahan atas satu atau beberapa masalah yang teliti. Itulah penelitian. Mencari atau mencapai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Nah, hubungannya apa sekarang antara statistik dan penelitian? Nih, teman-teman semua. Ya. Ada masalah, ya. Kemudian dilakukan pengumpulan data, olah data, analisis data menggunakan ilmu statistik, jika nanti akan didapatkan jawaban atas permasalahan dan fenomena. Nah, proses ini dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan menghasilkan jawaban atas permasalahan ya adalah ruang lingkup penelitian. Jadi statistik berada di lingkup penelitian. Oke. Nah, digunakan untuk apa saja statistika itu? Ya ada digunakan di bidang pendidikan. Ya, mengetahui ya bagaimana proses ya pendidikan yang ada di bidang ya pendidikan tentunya. Contoh ya pendaftaran siswa baru apakah mengalami peningkatan tiap tahun atau mengalami penurunan tiap tahun. Jenjang kelulusan pendidikan S1 tiap tahun apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, itu semua ya didata, diolah datanya, kemudian analisis menggunakan statistik. Kemudian ada di instansi pemerintahan pasti ya jumlah penduduk, jumlah kelahiran, ya jumlah kematian, ya semuanya menggunakan statistik. Ya, di perbankan jelas ya, apalagi ini hubungannya dengan keuangan. Keuangan kan pasti menyangkut angka juga. Perdagangan jelas ya, naik turunnya penjualan, naik turunnya omset ya, ini produksi. Di bidang olahraga ya, kalau prestasinya naik atau turun tuh, di penggunaannya banyak, implementasinya banyak statistika. Nah, sekarang kita masuk di fungsi statistik. Ini. Yang pertama tentu sebagai bank data. Ya, bank di sini bukan pertukaran uang loh ya, tapi ya sirkulasi data itu tempat penyimpanan data ya, datanya bisa digunakan atau diambil kapanpun. Contoh ketika Anda meneliti tentang jumlah kemiskinan di desa Anda, jumlah ya rumah tangga miskin di desa Anda.
ya pada tahun 2020 katakanlah. Ya, kemudian data itu Anda simpan ya atau Anda publish ya suatu saat ya tahun 2021 ya Anda bisa menggunakan data itu kembali Anda ambil atau dari orang lain, peneliti lain mengambil data Anda juga bisa. Makanya ya statistik ya sebagai bank data. Kemudian sebagai alat quality control jelas ini. Ya dari data angka-angka yang ada apakah mengalami peningkatan atau penurunan penjualan ya, sehingga bisa digunakan sebagai alat quality control. Kemudian alat analisis data jelas. Ya tentunya statistik ya fungsi utamanya adalah pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Tuh. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Lanjut sekarang pembagian statistik. Nih. Jadi secara umum statistik itu dibagi menjadi dua, ya deskriptif ya dan inferensi. Deskriptif disebut sebagai statistik deduktif, yakni statistik yang menggambarkan berbagai karakteristik data. Dia mempelajari pengumpulan, pengolahan, dan pengajian data. Sedangkan statistik inferensi atau induktif, deduktif dan induktif. Kalau inferensi itu menguji hipotesis. Ya, kesimpulan sementara itu hipotesis. Kesimpulan sementara diuji. Nah, itulah statistik inferensi. Dan mempelajari cara mengambil kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan data dari sebagian populasi tersebut. Nih. Jadi ya dari data yang ada itu diorganisir di dalam kriteria tertentu, diringkas angka-angkanya, ditampilkan dalam gambar dan tabel yang berupa statistik deskriptif. Ya, kemudian akan menghasilkan kesimpulan sementara. Dari kesimpulan sementara, ya diuji menggunakan metode statistik tertentu. Nah, pengujian ini ya berada pada langkah statistik induktif sehingga akan menghasilkan kesimpulan final atau informasi final. Oke. Kemudian berdasarkan jumlah variabel, statistik dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi tiga, mohon maaf. Ada univariate, kemudian ada bivariate, ada multivariate. Ya. Nanti kan kita bahas apa itu ya univariate, bivariate, dan multivariate. Kemudian berdasarkan parameter, ada statistik parametrik. Ya, jumlah datanya banyak, ya parametrik. Distribusinya normal, data rasio dan interval. Apa itu distribusi normal? Nanti kita bahas. Kemudian ada data rasio dan data interval, apa itu? Nanti kita bahas. Kemudian ada statistik non parametrik, yaitu jumlah datanya sedikit, distribusi data tidak normal, jenis datanya adalah data nominal dan ordinal. Jadi ada data rasio, data interval, ada nominal, ada ordinal. Kalau rasio interval ya identik dengan parametrik, nominal dan ordinal identik dengan non parametrik. Sekarang kita masuk ini klasifikasi data. Jadi menurut sifat ada data kualitatif, ya datanya bukan berupa angka, kualitatif, jadi kualitas. Tidak dapat melakukan proses matematis, tidak bisa dilakukan perhitungan matematika. Ini, ya. Kemudian data kuantitatif, ya berupa data angka dalam arti sebenarnya. Ini dapat dilakukan proses matematis. Ini di dalam arti angka sebenarnya kalau kuantitatif. Nah, data kualitatif ya itu dibagi atau dipecah lagi ada nominal dan ordinal. Sedangkan kuantitatif dibagi menjadi dua, interval dan rasio. Ya, oke.
Data nominal itu data apa? Data yang paling rendah dalam pengukuran data. Jadi jika pengukuran datanya hanya menghasilkan satu-satunya kategori, maka data tersebut dinamakan data nominal atau data kategori. Nih, biasanya data nominal dalam statistik dijadikan dalam bentuk angka, misal 1 untuk jenis kelamin pria, 2 untuk jenis kelamin wanita. Jadi ada kategorinya. Oh, kategori jenis kelamin pria. Ada kategori jenis kelamin wanita. Ini. Ya, dikonversi jadi angka 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Jadi 1 2 ini bukan angka sebenarnya. Ini. Itulah data nominal. Ini. Kemudian data ordinal, ini data kualitatif namun levelnya ya sangat tinggi lebih tinggi dari data nominal. Jika pada data nominal semua data di kategori dianggap sama, maka ya pada data ordinal ada tingkatan data, ada tingkatannya. Ini, contoh tingkat kepuasan konsumen. Puas, sangat puas ya. Ini, tidak puas ya. Cukup puas, sangat puas ini. Ya, ada tingkat-tingkatannya. Nih. Kemudian ada data interval. Nih, data interval menempati level pengukuran lebih tinggi dari ordinal. Karena selain dapat bertingkat, urutannya juga bisa dikuantitatifkan, dihitung. Ya. Contoh interval pengukuran temperatur ruang pembakaran roti pada PT Enak Tenan adalah temperatur 50 sampai 80 cukup panas ya. 80 sampai 110 ya derajat Celcius panas. 110 sampai 140 derajat Celcius kategorinya sangat panas. Jadi data interval ini ya bisa selain memiliki kategori bertingkat-tingkat ya, ada urutannya, kemudian bisa dikuantitatifkan, bisa dilakukan perhitungan. Kemudian data rasio, ini data yang tingkat pengukurannya paling tinggi dari jenis data lain. Jadi data rasio ini bersifat angka, dioperasikan dalam bentuk matematis. Nih. Perbedaan dengan interval adalah rasio memiliki titik nol. Nih, jadi memiliki titik nol. Kemudian ya kategori data berdasarkan waktu, ada data silang dan data berkala. Nih. Data silang adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu dan menggambarkan keadaan atau kegiatan waktu tersebut. Kalau data berkala, datanya diambil dalam kurun waktu ya secara berkala. Ya, bulan ini, bulan kemarin, bulan besok, ini diambil terus. Nih. Nah, berdasarkan cara memperolehnya, data ada dua juga, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari responden atau sumber langsung. Nih, contoh, ketika teman-teman melakukan penelitian di sebuah desa, ya, contoh meneliti tingkat kemiskinan di sebuah desa, teman-teman datang langsung ke desa tersebut dan mendata sendiri dari responden dari desa, nih, dari data desa, maka teman-teman mendapatkan data primer. Nih. Nah, kalau teman-teman meneliti tingkat kemiskinan di sebuah desa, tapi teman-teman tidak datang ke desa tersebut, ya, teman-teman tetapi mendapatkan datanya dari mana? Dari peneliti lain yang sudah diolah, ya. Dari jurnal yang ada, semisal ya ada peneliti yang pernah meneliti tingkat kemiskinan di desa tersebut, kemudian datanya sudah dipublish. Nah, Anda mengambil data dari peneliti tersebut, ya maka data yang Anda dapatkan dinamakan data sekunder. Nih. Oke, nah sekarang ini ada ya tabel ya, tentukan tipe data dari masing-masing kolom. Nih, ada nama Andi, ya ada kolom nomor, nama, kelas, nilai, juara, hadiah.
tiap kolom tersebut silakan tentukan tipe data yang menurut Anda, oh ini masuk tipe data nominal, oh ini masuk ordinal, oh ini interval, oh ini rasio. NOIR itu nominal, ordinal, interval, rasio. Ya, silahkan Anda kerjakan, ya Anda tentukan, nanti dikumpulkan via Classroom. Ya, materi ini saya share ke teman-teman dalam bentuk PDF. Nanti silahkan ditelaah ulang dan dikerjakan responsi satu ini. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk melakukan absensi via Siaka dan klik bintang 5. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.